warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan satu kewajiban yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatil mabrurah." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha barang siapa yang pada waktu subuh, ya, subuh atau pada waktu pagi banget, ya subuh, layan wizulma, pada waktu pagi, pada waktu subuh tidak berniat untuk menzolimi, ya, ala ahadin terhadap seseorang, ya, orang lain. Jadi pagi-pagi sekali nih hatinya bersih, hatinya nggak ada niatan jelek, hatinya tidak berniat untuk menzolimi seseorang, ghufira lahu majana, maka Allah akan mengampuni, ya, orang itu dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang kita kan bangun tidur, hati kita gelutu terhadap apa? Kejadian-kejadian yang kemarin kesel sama temen, ya, bangun tidur bukan baca doa, ingat sama kejadian kemarin, awas nanti ya, gua bales. Nah ini ya sudah niat tuh, ya, niat untuk menzolimi, membalas perbuatan orang lain sama juga zolim, ya. Maka ketika kita bangun tidur pagi, ya, kita baca doa, bangun tidur, kemudian kita sholat, zikir, sudah baca Quran, kita nggak usah ingat apa-apa tentang keburukan, kita ikhlaskan hati kita zikir kepada Allah, ya, kita niat, bahkan, ya, kalau bisa kita hari ini ketika dimulai diawali dengan doa, ya, mohon, ya,
ampuni segala dosa-dosa kita, mohon kepada Allah keselamatan, mohon kepada Allah diberikan kemudahan dan keberkahan dalam hidup kita. Itu lebih bagus. Jangan pagi-pagi kita ngerutuk, ya, jangan pagi-pagi kita sudah menzolimi orang. Maka orang yang pagi-pagi bangun tidur, kemudian dia tidak berniat untuk menzolimi orang lain, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang sudah lalu, yang sudah dia perbuat. Alhamdulillah. Enak nggak tuh? Cuma niat nggak menzolimi aja, ya. Kemudian waman asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Lalu barang siapa yang pada pagi-pagi, ya, pada waktu pagi, kemudian dia niat nih untuk membantu saudaranya yang terzolimi, ya, pagi-pagi udah niatin, ya, saya pokoknya pengen niat, ya, niat pengen bantu saudara yang terzolimi, tetangga kita yang dizolimi, teman kita yang dizolimi. Kita niat doang nih, ya, niat, belum membantunya. Wa qada'a hajatil muslim, dan kita memenuhi hajat-hajat sesama orang Islam. Ya, ada orang yang susah bangun tidur nih, kita pagi-pagi nih, lihat kanan kiri tetangga kita, kalau ada yang susah kita bantu, ya. Di pagi-pagi udah niat, pagi sibuk, bukan sibuk nyari kesalahan orang, bukan sibuk mau menzolimi orang, tapi sibuk mencari siapa nih tetangga yang butuh bantuan kita bantu, ya. Orang yang membantu memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan, ya, apa kata Rasulullah, kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin, maka pahalanya seperti pahala orang yang naik haji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias mendapatkan haji yang mabrur. Haji yang mabrur laisa jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Allah. Orang, ya, kita kalau belum mampu mau pergi haji, ya, pergi haji mahal. Kalau kita belum mampu pergi haji, ya, pengen haji, sebisa kita bisa nolong tetangga kita. Nolong orang itu kemarin kan bukan hanya pakai harta, ya kan, tapi pakai tenaga kita, pikiran kita, doa kita, termasuk, ya, gil makol, ya kan, terus apa, gil gil jahi, ya, gil jahi itu dengan kekuasaan kita boleh, ya, kalau kita punya kekuasaan, bantu dengan kekuasaan kita sebagai RT bantu orang lain, tetangga kita, warga kita yang kesusahan. Dengan apa? Dengan jabatannya. Jangan mempersulit orang lain. Dosa itu, ya, nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat. Gak gampang jadi RW, ya. Jangan mempersulit orang lain, jangan menzolimi warganya, ya. Jabatan itu kemarin kita bilang apa? Amanah. Amanah itu titipan yang perlu kita jaga. Ibaratnya Allah ngomong gini, hei, kamu saya titipin nih jabatan sebagai RT, ya, kamu jaga nih jabatan ini, tunaikan hak-hak wargamu, betul nggak? Ya, RW juga begitu, lurah juga begitu, camat juga begitu, ya, wali kota juga begitu, gubernur juga begitu, para menteri begitu, hatta presiden pun itu harus memenuhi, ya, amanat Allah. Apa? Menjaga kemakmuran, memberikan hak-hak orang lain, ya.
warganya atau rakyatnya. Ya, ini berat nih ya jadi pemimpin. Maka orang-orang yang niat pagi-paginya punya niat, ya bisa berniat atau memulai dengan niat untuk membantu saudaranya, memenuhi hajatnya, ya, menolong orang yang membutuhkan, maka pahalanya bagaikan haji mabrur. Orang sekarang berbondong-bondong, ya. Kalau orang nggak tahu ilmunya begitu, maksain diri pengen pergi haji, walaupun dia ngutang sana ngutang Sini. jual tanah, pulang haji kontrak, tanahnya dijual, rumahnya dijual. Ada nggak yang begitu? Ada. Karena gengsi mau dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Giliran pulang dari Mekah nggak dipanggil haji marah. Ya mahal-mahal nggak dipanggil Pak Haji. Yes. Ya mahal-mahal pulang haji nggak dipanggil Bu Haji. Kadang-kadang marah yang begitu. Ya. Karena apa? Niat hajinya cuma pengen dipanggil haji. Benar nggak? Banyak yang begitu, ya Allah. Ya. Jangan kayak ada yang di film tuh pura-pura naik haji, nggak tahu nginepnya di hotel. Nah, berangkatnya dianterin. Ada ya? Ada. Pernah nonton kan? Ada. Iya, karena gengsi pengen dipanggil haji, ya dia pura-pura berangkat, diantar. Ujung-ujungnya ke hotel. Ya, nggak taunya nginep di hotel. Ya, selama 40 hari habis duitnya juga. Ya, pulang-pulang kayak orang pulang haji beneran. Ya, pengen dipanggil haji, subhanallah. Ini nggak usah kita mahal-mahal, ya, tapi dengan kita membantu, niat untuk membantu, ya, menunaikan hajat, untuk membantu dan menolong orang-orang yang membutuhkan, maka kita sudah mendapatkan pahala haji yang mabrur. Insyaallah. Ya, banyak sebenarnya ya pahala-pahala yang serupa yang memang kita nggak harus, ya, kita menunaikan ibadah haji. Ini kita kejar yang begini-begini nih sebelum kita memang ditakdirkan oleh Allah untuk mampu untuk pergi ke Baitullah. Bayangkan sekarang, ya, pergi haji itu berapa puluh juta sekarang, mau sampai 50 jutaan. Ya, makin tahun makin mahal. Kita nabung sekarang, pergi haji tahun depan 50 juta. Ya, kita nabung nih. Belum lagi kalau kita nunggunya itu bisa belasan tahun. Begitu nabung udah sampai 50 juta, udah 11 tahun. Kemudian udah naik lagi jadi 100 juta. Kira-kira masih bisa nggak? Ya tempat lah, Pak. Ya, belum tentu. Nah inilah, ya, memang di Indonesia ini begitu antusias orang-orang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya, walaupun dengan biaya yang mahal, ya, karena itu adalah rukun Islam, ya, rukun Islam. Ya, tapi kalau kita yang tidak mampu, ya kita berdoa aja kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan jalan, Allah berikan kita juga kemampuan. Kalau kita nggak bisa pergi haji, ya, pergi hajinya ongkos sendiri, ya kita hajinya ongkosnya dikasih. Ya nanti hajinya haji kosasi, jadi ongkos dikasih. Saja. Iya. Atau hajinya kalau yang perempuan haji halimah. Ya. Iya. Cuma berangkat nganterin ke Halim terus pulang ke rumah. Nah, haji halimah enggak ikut dia pergi haji, ya. Ya, anak-anak sekalian, hadirin sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita amalkan. Ya, ada 2 pesan. Yang pertama, kita jangan pagi-pagi sekali nih, bangun tidur kita niat untuk menzolimi saudara kita.
ya seseorang. Ya, maka orang yang tidak berniat menzolimi, maka dosa-dosanya dihapus, dosa yang telah lalu. Nah, yang kedua, kalau kita niat untuk membantu kesulitan sesama muslim, orang muslim lainnya, maka dan menunaikan hajat orang lain atau membantu ya kebutuhan orang lain yang membutuhkan, maka akan diberikan pahala bagaikan orang yang naik haji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alias mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, dan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan rahmat hidayah dari Allah, dan juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, makasih Pak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pada keras. Ya Karim. Demikian hadirin sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ala Nabi Muhammad.